Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang lensa progresif atau lensa 3 fokus ya. Nah, jadi di sini apa itu lensa 3 fokus, apa lensa progresif, kelebihan dan kekurangannya. Jangan kemana-mana, saksikan terus. Salam sukses. Ya oke teman-teman, untuk lensa double fokus itu banyak macam dan banyak jenisnya. Nah, ada yang quick top, ada yang flat top, ada yang progresif. Nah, untuk kali ini kita akan membahas masalah lensa progresif. Apa itu lensa progresif? Di sini lensa progresif adalah lensa 3 fokus, yaitu fokus untuk jarak jauh, fokus menengah, dan fokus untuk baca. Kita sebagai contoh saja, di sini ada lensa progresif seperti ini ya. Oke, lensa progresif seperti ini. Kalau ini lensa progresif fotokromik ya, berubah warna. Oke teman-teman, ini berubah warna. Nah, di sini lensa progresif itu ada titik jarak jauh, titik menengah, dan titik baca. Ini ya, ini baca, ini menengah, dan ini jarak jauhnya. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini kebanyakan orang kenapa tidak bisa memakai, sebetulnya bukan karena nggak bisa memakai, tapi kurang beradaptasi atau tidak tahu cara beradaptasinya. Nah, kelebihan yang pertama untuk lensa progresif ya, di sini adalah saya bilang lensa eksekutif, karena di sini ada 3 fokus tanpa batas, tanpa harus ribet. Udah ada jarak jauh, jarak menengah, dan jarak baca. Kenapa saya bilang tidak ribet? Karena tidak perlu gonta-ganti lensa atau gonta-ganti kacamata. Ini untuk jalan, ini untuk baca, ini untuk komputer, itu tidak perlu. Karena dalam satu kacamata atau dalam satu lensa sudah semuanya ada fungsinya. Nah, yang kedua di sini kelebihan dari lensa progresif ada jarak menengah atau jarak komputer. Nah, ini biasanya untuk kerja-kerja kantor ya yang sering beraktivitas di depan komputer itu akan lebih nyaman. Karena apa? Kalau kita menggunakan double fokus atau baca ya, biasanya quick top atau flat top itu hanya jarak jauh sama baca aja. Nah, tidak ada untuk jarak menengah atau jarak komputernya. Jadi kadang ribet. Kadang diturunin kurang nyaman, buat dinaikin kacamatanya kurang jelas karena terlalu besar ya. Nah, itu karena dia tidak ada jarak menengahnya. Nah, keunggulan progresif di sini adalah ada jarak menengahnya atau jarak untuk komputernya. Jadi lebih nyaman. Oh, ini buat jauh, ini komputer, ini buat baca. Jadi tinggal kita permainan mata sama kepala aja. Jauh menengah baca, jauh menengah baca, kebaca gitu ya. Jadi lebih simpel, tidak ribet harus gonta-ganti kacamata. Nah, yang kedua di sini kebanyakan orang belum tahu cara pemakaian progresif ya. Sebetulnya gampang progresif itu, yang penting jangan melirik. Itu yang harus diperhatikan ya. Tidak boleh melirik. Karena apa? Kalau kita melirik ke kanan ataupun ke kiri, distorsi yang ada di samping itu tidak ada minus ataupun tidak ada titik fokus. Jadinya contohnya nih ya, saya contohkan biar lebih gampang. Ini kan titik fokus untuk jarak jauh nih. Nah, untuk samping kanan dan kiri itu distorsinya dia tidak nyaman karena dia bisa berbayang nih. Contohnya saya lihatin ya, dia akan berbayang seperti, jadi antara kanan kiri dia akan gelombang atau berbayang. Bisa melihat cuman kurang jelas atau kurang nyaman. Bukan berarti tidak bisa melihat sama sekali ya. Bisa melihat cuman tidak jelas atau tidak nyaman. Dia biasanya berbayang kalau tidak bergelombang. Nah, bagaimana cara pemakaiannya? Pertama, kepala harus ngikutin titik fokus. Jadi misalkan kita ngikutin kanan, kita harus ke kanan. Ke kiri, kita harus ke kiri. Gitu ya. Jadi tidak boleh ngelirik ke kanan ataupun ngelirik ke kiri. Boleh kalau untuk sekilas silahkan, karena misalkan kita di dalam mobil untuk melihat spion sekilas nggak masalah. Tapi kalau untuk terus menerus
kepala akan jadi pusing karena titik fokusnya tidak jelas. Yang kedua, cara beradaptasi yang paling gampang dan mudah untuk para pemula ya, itu usahakan jangan dipakai untuk jalan atau naik kendaraan apalagi ya. Nah, langkah baiknya untuk pemula untuk beradaptasi, gunakanlah waktu kita nonton TV. Jadi dalam keadaan duduk, kita nonton TV, main HP, baca. Duduk, nonton TV, main HP, baca. Karena apa? Biar mata kita beradaptasi nih. Oh, ini jauh di sini nih. Untuk menengah di sini, baca di sini. Jadi nanti kalau udah biasanya 2 atau 3 hari, kalau udah hafal mata ataupun adaptasinya udah enak, itu silakan untuk bisa dipakai jalan. Karena biar tahu dulu nih bagaimana cara pemakaiannya. Nah, yang kedua, usahakan dalam pemakaian progresif itu jangan terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Contohnya, misalkan terlalu tinggi, ini kan standar pemakaian kacamata ya, seperti ini ya. Ini standar, ini alis, ini di bawah. Ya, ini standar pemakaian kacamata. Jadi kacamata di bawah alis. Nah, kenapa ya terlalu tinggi? Biasanya seperti ini, nempel. Nah, kenapa? Kalau dia nempel ke atas gini, yang terkena di fokus mata itu bukan titik jarak jauh, tetapi titik jarak menengah. Itu untuk komputer. Jadi kalau kita pakai buat mandang jauh, nah itu biasanya dia akan buram atau apa ya, berbayang seperti itu. Karena apa? Dia terkenanya bukan titik jarak jauh, karena pemakaian yang pas seharusnya seperti ini. Seperti itu ya. Jadi di bawah alis pas ini. Ini lebih bagusnya. Nah, yang kedua, jangan terlalu rendah. Nah, kalau Anda terlalu rendah ini, kelebihannya emang untuk jarak jauhnya Anda nyaman. Tapi kalau untuk di waktu dipakai buat baca, akan bingung nih. Karena titik fokus bawahnya itu terlalu bawah. Jadi bingung cara pemakaiannya atau cara bacanya ya. Seperti itu. Nah, yang jelas di sini cara pemakaiannya harus tepat dulu waktu penitikan titik fokus PD. Jadi sebelum kita pakai kan biasanya kita pakai baru kita titikin fokus ke customer ya. Nah, itu alangkah baiknya dipakai senyaman-nyamannya, seenak-enaknya dulu. Biasanya kita pakai baru kita titikin. Seperti itu ya. Oke, teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang belum jelas cara pemakaian, kelebihan dan kekurangan untuk lensa progresif, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas dan kita balas satu persatu, insya Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.